Shalom. Sekali lagi shalom. Masih ada sukacita? Puji Tuhan, meskipun kita kekurangan cahaya dengan panas, tapi bersyukur karena kita masih mempunyai sukacita untuk bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan sesuai dengan tema sinode yang judulnya menyaksikan perbuatan Tuhan. Maka saya ingin memberikan contoh perbuatan Tuhan atau menyaksikan perbuatan Tuhan itu yang seperti apa, dengan melalui sebuah klip singkat. Apakah Bapak Ibu Saudara setuju dengan klip ini, atau justru ada yang kurang melalui klip ini? Saya persilahkan. Ada orang yang berpikir Tuhan itu jauh, sehingga kalau kita mau menyaksikan perbuatannya itu seperti ini. Padahal Tuhan itu dekat, tapi kita tidak bisa melihat perbuatan Tuhan itu seperti apa, karena kita melihatnya secara kasat mata. Yang kedua, berkenaan dengan menyaksikan perbuatan Tuhan. Apakah kita mau seperti contoh yang kedua ini, video yang kedua? Kita mau seperti ini. Ketika kita membutuhkan pertolongan Tuhan, Tuhan sudah menolong kita. Tetapi apakah kita hanya mau diam saja, sementara orang lain juga membutuhkan pertolongan kita? Menyaksikan perbuatan Tuhan yang seperti apa yang kita inginkan. Nah, ini adalah sebuah contoh. Dan mari kita bersama-sama membuka Kisah Para Rasul, Kitab Kisah Para Rasul pasal yang ke-15. Sinode memberikan tema menyaksikan perbuatan Tuhan. Maka kita baca Kisah Para Rasul pasal yang ke-15 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-21. Tapi mari kita baca mulai dari ayat yang ke-6 saja sampai dengan ayat yang ke-11. Saya akan membacakan ayat yang bernomor genap. Jemaat sekalian bisa membacakan ayat yang bernomor ganjil. Kisah Para Rasul pasal yang ke-15 ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-11 yang kita baca. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Maka bersidanglah rasul-rasul dan penatua-penatua untuk membicarakan soal itu. Dan Allah yang mengenal hati manusia telah menyatakan kehendaknya untuk menerima mereka, sebab Ia mengaruniakan Roh Kudus juga kepada mereka, sama seperti kepada kita. Kalau demikian, mengapa kamu mau mencobai Allah dengan meletakkan pada tengkuk murid-murid itu suatu kuk yang tidak dapat dipikul, baik oleh nenek moyang kita maupun oleh kita sendiri? Ya, demikianlah pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Berbahagialah kita yang membaca, merenungkan dan melakukan firman Tuhan tiap-tiap hari.
Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat dari kisah para rasul pasal yang ke-15 ini, maka ada permasalahan yang terjadi dalam pelayanan Paulus dan Barnabas. Permasalahan itu juga tidak mudah untuk dihadapi dan memerlukan orang-orang dan ahli-ahli dalam menyelesaikannya. Oleh karena itu, kalau kita melihat dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima, maka mereka diajak untuk ke Yerusalem, Paulus dan Barnabas ini, untuk bertemu dengan para ahli-ahli dan juga untuk bertemu dengan rasul-rasul yang lainnya, seperti dituliskan di dalam ayat yang ke-6 tadi. Maka bersidanglah rasul-rasul dan penatua-penatua untuk membicarakan soal itu. Ada permasalahan yang terjadi di dalam pelayanan Paulus dan Barnabas ini. Lalu apa saja yang menjadi masalah dalam pelayanan Paulus tersebut? Apa kaitannya masalah tersebut dengan menyaksikan perbuatan Tuhan ini? Apa kaitannya masalah yang terjadi pada waktu pelayanan Paulus di Antiokhia bersama dengan Barnabas tentunya dengan tema kita menyaksikan perbuatan Tuhan ini? Nah, kita akan melihat di sini ada hal-hal yang terkadang menghalangi kita untuk dapat menyaksikan perbuatan Tuhan. Meskipun kalau kita melihat Paulus dan Barnabas ini sudah dengan sangat jelasnya, dengan sangat luar biasanya menyaksikan cinta kasih Tuhan, menyaksikan perbuatan Tuhan di dalam pelayanan mereka. Tetapi ada hal-hal yang terkadang menghalangi kita untuk dapat menyaksikan perbuatan Tuhan. Ada hal-hal yang terkadang menghalangi Paulus dan juga Barnabas, bahkan rasul-rasul yang lain untuk dapat menyaksikan cinta kasih Tuhan, menyaksikan perbuatan Tuhan. Nah, hal-hal itu adalah yang pertama, yang menghalangi untuk dapat menyaksikan perbuatan Tuhan itu adalah seperti tertulis di dalam ayat yang pertama, yaitu ajaran. Dalam ayat yang pertama dari pasal yang ke-15, beberapa orang datang dari Yudea dan ke Antiokhia dan mengajarkan kepada saudara-saudara di situ. Mari kita perhatikan bersama-sama ya. Jikalau kamu tidak disunat menurut adat istiadat yang diwariskan oleh Musa, kamu tidak dapat diselamatkan. Ajaran yang sebenarnya apa? Jikalau kamu tidak disunat menurut adat istiadat yang diwariskan oleh Musa, itu ajaran yang benar. Tetapi apa yang menjadi masalah? Kalimat selanjutnya, kamu tidak dapat diselamatkan. Maka orang-orang ini berusaha untuk memasukkan adat istiadat sebagai suatu syarat di dalam memperoleh keselamatan. Padahal Paulus dan Barnabas tahu bahwa keselamatan itu hanya di dalam Yesus Kristus, tanpa perlu lagi perbuatan adat istiadat ataupun yang lainnya. Tetapi inilah yang seringkali menghalangi orang untuk bisa menyaksikan cinta kasih Tuhan. Dia terpentok, kalau bahasa sehari-harinya terpentok dia. Kejeduk dengan ajarannya. Padahal sudah tahu ajarannya itu adalah benar. Tetapi ditambah-tambahin dulu, biar kelihatannya menarik, biar kelihatannya keren, biar kelihatannya up to date ajaran itu. Apa yang coba diajarkan oleh orang-orang dari Yudea yang datang ke Antiokhia, yaitu adalah pengajaran yang salah, tidak sesuai dengan yang sesungguhnya dan sebenarnya. Tadi sudah kita bahas ayat yang pertama bagian B tersebut. Pengajaran tidak benar dan salah membuat kita juga sebagai pengikut ajaran tersebut salah menilai dan bertindak. Oleh karena itu kita tidak bisa menyaksikan perbuatan Tuhan. Ada juga pengajaran yang sepertinya baik dan benar, seperti yang terjadi di dalam ayat yang pertama ini, tetapi membawa seseorang justru jauh daripada kebenaran itu sendiri. Ya jauh, karena kan sebetulnya ya sunat, kalau memang mau disunat, sunat. Tetapi bukan ditambahkan dengan kamu tidak dapat diselamatkan. Berbeda dengan apa yang tertulis di dalam ayat yang kelima. Coba kita lihat. Tetapi beberapa orang dari golongan Farisi yang telah menjadi percaya datang dan berkata, orang-orang bukan Yahudi harus disunat dan diwajibkan untuk menuruti hukum Musa. Ada nggak dia tambahkan untuk diselamatkan? Tidak. Inilah pengajaran yang benar. Bisa kita menurutinya. Dan memang kalau
Menurut para teolog, sunat itu sekarang beralih kepada untuk hal yang sehat dan sebagainya. Karena kalau kita membahas lagi tentang sunat dan juga hal-hal yang lainnya, itu akan panjang, yang berakhiran kepada baptisan dan lainnya dan seterusnya. Tetapi di sini kita melihat ajaran yang seringkali membuat kita itu tidak dapat menyaksikan perbuatan Tuhan. Terpatok kepada ajaran. Bagus kalau misalnya ajarannya benar. Tetapi kalau misalnya ajaran yang seperti ini yang menambah-nambahkan, justru kita tidak bisa menyaksikan perbuatan Tuhan. Coba kita lihat di dalam 1 Timotius pasal yang keempat ayat yang ke-16. Bagaimana Paulus menasihatkan kepada anak didiknya, anak muridnya dalam kaitannya dengan pengajaran. 1 Timotius pasal yang keempat ayat yang ke-16. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu. Karena dengan berbuat demikian, engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Maka kita harus mengawasi ajaran kita untuk kita bisa menyaksikan perbuatan Tuhan. Kalau ajaran kita tidak benar, seperti dituliskan di dalam ayat yang ke-16 tadi itu, engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang. Bagaimana kita bisa menyelamatkan semua orang? Kita bisa menyaksikan perbuatan Tuhan, sedangkan ajaran kita sendiri salah. Nah, kita bersyukur karena kita memiliki gereja yang memiliki atau yang menganut pengajaran yang luar biasa. GMI ini sangat diajarkan pengajaran-pengajaran yang luar biasa, sehingga kita bisa membedakan mana yang pengajaran bagus dan mana yang tidak. Nah, kalau kita mau mengaitkan juga di dalam pelayanan Yesus, maka kita buka di dalam Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-37, di mana di situ Yesus sendiri berbicara berkenaan dengan hukum Taurat, bahkan juga dengan adat istiadat orang Yahudi. Kalau kita lihat Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-37 dan sampai dengan ayat yang ke-47, di situ tema dari Lembaga Alkitab Indonesia jelas, keturunan Abraham yang tidak berasal dari Allah. Maka di dalam ayat yang ke-37 dikatakan, aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham, tetapi kamu berusaha untuk membunuh aku karena firmanku tidak beroleh tempat di dalam kamu. Maka mengalihkan pengajaran yang sesungguhnya dengan pengajaran dari diri sendiri, bukan berajaran dari Tuhan. Yesus tahu kalau berkenaan dengan adat istiadat, berkenaan dengan pengajaran, dia tahu. Dan Yesus tidak pernah melanggar semua itu. Tetapi seringkali sekarang ini kalau kita lihat ya, hamba-hamba Tuhan sekarang yang salah mengajarkan, bahkan memberikan pengajaran yang tidak baik, sehingga kita tidak tahu bagaimana caranya untuk menyaksikan perbuatan Tuhan itu. Yang kedua, yang menghalangi kita untuk dapat menyaksikan perbuatan Tuhan, itu seperti dituliskan, kembali lagi kita ke Kisah Para Rasul, di dalam ayat yang ke-2b dan ayat yang ke-7a. Dikatakan di situ, tetapi Paulus dan Barnabas dengan keras melawan dan membantah pendapat mereka itu. Akhirnya ditetapkan supaya Paulus dan Barnabas serta beberapa orang lain dari jemaat itu pergi kepada rasul-rasul dan penatua-penatua di Yerusalem untuk membicarakan soal itu. Lalu di dalam ayat yang ke-7a dituliskan, sesudah beberapa waktu lamanya berlangsung pertukaran pikiran mengenai soal itu. Maka ada pemikiran-pemikiran negatif atau penafsiran yang salah, sehingga kita tidak bisa menyaksikan perbuatan Tuhan. Contohnya pemikiran negatif. Wah, nanti kalau misalnya saya saksikan perbuatan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan saya, dikiranya saya sombong. Wah, nanti saya kalau misalnya begini, nanti dipikirnya begini dan begitu. Kita sudah mulai pikir negatif duluan. Sebelum kita menyaksikan perbuatan Tuhan, kita sendiri sudah berpikir negatif. Janganlah nanti kalau saya kasih tahu perbuatan Tuhan, saya dilempari nanti, saya dipukuli. Nanti saya ditanya-tanyain gini, gak bisa jawab saya nanti. Pemikiran negatif dari kita sendiri yang menghalangi kita untuk bisa menyaksikan perbuatan Tuhan. Dan kalau mau menyaksikan perbuatan Tuhan, saksikan saja. Gak usah ragu-ragu, gak usah takut-takut, gak usah berpikir lagi.
Kalau Tuhan itu baik dalam kehidupan kita, katakan Tuhan itu baik. Tetapi banyak orang yang terhalang oleh karena ini. Dia sudah berpikir negatif duluan terhadap dirinya. Wah, janganlah, nanti begini, nanti begitu, dan sebagainya. Tidak selamanya orang berpikir baik dan positif dengan kehidupan kita. Demikian halnya dengan rasul-rasul dan penatua-penatua yang ada di Yerusalem. Meskipun mereka mengetahui dan hidup dalam ajaran yang benar, tetapi tidak mudah untuk memutuskan hal yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu, kalau Bapak Ibu mau melihat, meneliti lebih dalam, pasal yang ke-15 ini merupakan sidang yang luar biasa. Sidang Yerusalem ini adalah sidang yang luar biasa. Mengapa saya katakan luar biasa? Nanti kita akan melihat itu di dalam poin yang selanjutnya. Memutuskan yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Meskipun terkadang sudah berbuat benar dan baik, ada kalanya orang berpikir negatif dan salah terhadap diri kita, yang pada akhirnya membawa kita tidak dapat menyaksikan perbuatan Tuhan. Itu bisa kita lihat ayat perbandingannya di dalam Matius pasal yang ke-7, ayat yang ke-35. Saya akan bacakan bagi kita. Matius pasal yang ke-7, ayat yang ke-35. Ayat yang ke-3 sampai dengan ayat yang ke-5. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimana engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Maka tidak ada alasan bagi kita untuk berpikir negatif terhadap diri kita sendiri. Orang lain mungkin boleh mengatakan, wah dia dulu begini, dia dulu begitu, dan sebagainya. Tapi hanya Tuhan yang tahu perubahan hidup yang terjadi dalam kehidupan kita. Orang lain boleh berpikir negatif terhadap kehidupan kita yang lama, tapi Tuhan melihat kehidupan kita yang baru. Dan biasanya orang sering melupakan hal-hal yang baik di dalam kehidupan kita, dan sering mengingat hal-hal yang buruk dalam kehidupan kita. Pemikiran negatif inilah yang seringkali menghalangi kita untuk dapat menyaksikan perbuatan Tuhan. Lalu yang ketiga, hal-hal apa yang terkadang menghalangi kita untuk dapat menyaksikan perbuatan Tuhan? Seperti di dalam Kisah Para Rasul, ayat yang ke-21, yaitu adalah adat istiadat. Adat istiadat. Ayat yang ke-21 dituliskan, sebab sejak zaman dahulu hukum Musa diberitakan di tiap-tiap kota, dan sampai sekarang hukum itu dibacakan tiap-tiap hari Sabat di rumah-rumah ibadat. Inilah yang menjadi masalah utama dari pelayanan Paulus dan Barnabas. Mereka melayani Tuhan. Kalau Bapak Ibu lihat itu tadi yang kita baca ayat 6 sampai dengan ayat 11 itu adalah hal di mana mereka menyaksikan cita kasih Tuhan, tapi terhalang oleh adat istiadat yang memunculkan mereka untuk mengadakan sidang di Yerusalem. Sidang Yerusalem sendiri menurut ensiklopedia, nah ini kita sudah sampai di sini, sidang yang luar biasa ini. Sidang Yerusalem ini menurut ensiklopedia adalah pertemuan para utusan dari gereja Antioquia dan para rasul serta para penatua dari gereja Yerusalem untuk membicarakan persoalan-persoalan yang timbul akibat masuknya petobat non-Yahudi secara besar-besaran. Nah, di sini kita melihat bagaimana pelayanan Paulus dan Barnabas yang luar biasa, tapi terhalang oleh karena adat istiadat. Tadi kita balik lagi, wah harus disunat, wah harus begini, wah harus begini. Yang seharusnya dengan sangat mudah hanya percaya kepada Yesus Kristus. Tapi sangat ditekankan, wah harus begini, harus ini, harus ini, harus ini. Lama-lama jadi seperti ahli Taurat sendiri kan. Kita mengatakan orang lain ahli Taurat, tapi kita sendiri akhirnya jadi seperti ahli Taurat. Adat istiadat inilah yang menghalangi terkadang untuk kita menyaksikan perbuatan Tuhan. Biasanya kan ini tidak tahu apakah ini adat istiadat atau bukan. Orang tua tuh dulu sering bilang begini, wah Pak Mali, kalau anak gadis itu
berdiri senja-senja di pintu rumah atau duduk di situ. Nanti begini, begitu dan sebagainya. Itu yang menghalangi kita menyaksikan cinta kasih Tuhan. Kita sendiri langsung nurut, oh iya ya, enggak boleh. Padahal dia lagi sedang tunggu mungkin keluarganya atau orang tuanya kan. Masa enggak boleh. Lalu ada lagi yang bilang, kalau mau lewat kuburan permisi. Permisi. Apanya yang mau dipermisi kan? Orang sudah mati di situ. Atau kalau misalnya mau masuk rumah baru, buka pintu, permisi. Lalu ada lagi yang berkenaan dengan angka sial lah, nomor 13. Ini hal-hal yang sendiri yang membuat pemikiran kita itu terbelenggu. Kita sendiri yang membuat, jangan ini di hotel-hotel di mana-mana enggak boleh pasang angka 13 nanti sial dan sebagainya. Padahal semua baik di hadapan Tuhan. Dan Tuhan yang menciptakan itu. Tapi kita sendiri yang seringkali membuatnya salah. Kasihan nanti orang yang lahir pada tanggal 13 kan. Nggak usah aja nanti di bumi hanguskan. Jangan gitu juga. Adat istiadat inilah, pengalaman-pengalaman nenek moyang ini yang seringkali menawan kita untuk bisa menyaksikan perbuatan Tuhan. Dan memang terkadang juga ada adat istiadat yang memang harus kita lakukan dan tidak harus kita tentang, ada. Tapi ada juga yang harus kita lawan. Bukan kita lawan sebetulnya, kita ubah untuk merasa lebih baik lagi, untuk bisa menjadi lebih baik lagi. Dalam ensiklopedia Alkitab masa kini menuliskan bahwa cepatnya pertumbuhan perkembangan Injil di tengah-tengah masyarakat non-Yahudi menimbulkan permasalahan yang serius bagi orang-orang percaya konservatif di Yudea. Terhadap persoalan ini, banyak orang Kristen Yahudi mempunyai pemecahan yang sederhana sekali. Biarlah petobat non-Yahudi diperkenankan memasuki gereja dengan cara proselit, masuk persekutuan Israel, yakni mereka disunat dan menerima kewajiban-kewajiban untuk menaati hukum Taurat. Ini yang dituliskan oleh ensiklopedia Alkitab masa kini. Bagaimana orang-orang Yahudi itu ingin supaya orang-orang non-Yahudi yang percaya itu seperti mereka. Nah, biarpun kita harus mengikuti adat istiadat misalnya suku tertentu, tetap kita tidak bisa sama seperti mereka. Oleh karena itu Kristus datang, Kristus menyelamatkan. Itu untuk semua orang, bukan untuk suku tertentu atau ras tertentu. Inilah yang ditentang oleh rasul-rasul. Yaitu makanya kita nanti akan melihat pembahasan dari ayat yang ke-6 sampai dengan ayat ke-11 ini. Berbeda sedikit dengan pendapat Peter Davis. Ia menuliskan bahwa menurut Kisah Para Rasul, masalah budaya yang timbul adalah apakah sunat, yaitu menjadi orang Yahudi, penting bagi keselamatan. Kalau kita kembali lihat ayat yang pertama. Dengan kata lain, orang bukan Yahudi tidak harus menjadi orang Yahudi untuk diselamatkan. Benarlah apa yang dikatakan Peter Davis ini. Gak harus kita menjadi orang Yahudi untuk diselamatkan. Tapi itulah yang salah yang diajarkan kembali lagi oleh orang yang datang dari Yudea ke Antioquia ini. Mereka katakan kamu tidak dapat diselamatkan kalau gak disunat. Tapi Peter Davis mengatakan tidak harus menjadi orang Yahudi untuk diselamatkan. Kalau kita harus menjadi orang Yahudi, maka saya pun tidak bisa diselamatkan. Karena saya tidak mampu untuk menjalankan hukum Taurat. Bukan hanya 10 hukum Taurat, tapi semua hukum Taurat orang-orang Yahudi. Nah, inilah masalah yang timbul. Masalah yang timbul di dalam pelayanan Paulus dan Barnabas, sehingga tidak bisa menyaksikan perbuatan Tuhan. Maka intinya adalah adat istiadat yang dilakukan memang baik dan benar. Tetapi adat istiadat itu terkadang digunakan dengan salah oleh manusia dan bahkan membutakan kerohanian kita untuk melihat perbuatan Tuhan yang ajaib. Coba kita lihat kembali Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-13.
Di situ dituliskan, Markus pasal yang ke-7, Markus pasal yang ke-7 ayat yang ke-13. Di situ dituliskan, dengan demikian firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadat yang kamu ikuti itu, dan banyak hal lain seperti itu yang kamu lakukan. Kristus sendiri katakan ini. Dan itu tema Lembaga Alkitab Indonesia katakan perintah Allah dan adat istiadat Yahudi. Yesus katakan, dengan demikian firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadat yang kamu ikuti itu, dan banyak hal lain seperti itu yang kamu lakukan. Maka adat istiadat itu sebetulnya baik, tetapi seringkali kita sendiri yang membuatnya tidak baik, tidak benar. Sehingga Yesus sendiri katakan, kamu sendiri yang menolak firman Tuhan dengan adat istiadatmu. Nah inilah yang, 3 hal inilah yang membuat kita terkadang tidak bisa menyaksikan cinta kasih Tuhan. Lalu apa solusinya? Nah, kita akan melihat kita dapat menyaksikan perbuatan Tuhan apabila yang pertama hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Ayat yang pertama, ayat yang kelima, ayat yang ke-15 dan ayat sampai dengan ayat yang ke-18. Sudah sering kali kita mendengarkan kalimat atau kata-kata ini, yaitu hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Banyak hamba-hamba Tuhan yang sudah berkhotbah, banyak hamba-hamba Tuhan juga yang sudah mensampaikan, men-sharingkannya, banyak hamba-hamba Tuhan yang juga sudah mengeluarkannya atau menyampaikannya, memberitakannya dengan melalui PA dan sebagainya. Tetapi apakah sudah kita terapkan dan praktekkan dalam kehidupan kita hari lepas hari? Kita bisa saja sering mendengar, kita bisa saja sering membaca, dan kita sering menyaksikan bagaimana kita harus hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Tapi pertanyaannya adalah apakah kita sudah menerapkannya dan mempraktekkannya dalam kehidupan kita hari lepas hari? Sebab inilah yang dipraktekkan oleh Paulus dan Barnabas, bahkan juga Petrus dan Yakobus. Mengapa saya katakan demikian? Kita lihat di dalam ayat yang ke-6 ini yang sudah kita baca. Bagaimana Paulus, bagaimana Petrus, bagaimana Barnabas, bahkan Yakobus sendiri berdiri teguh di dalam kebenaran firman Tuhan. Petrus dan Yakobus berani berbicara dan mengutarakan pendapat oleh karena mereka hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Mereka lebih takut kepada Tuhan daripada orang-orang yang ada di sekitar mereka dan di sekeliling mereka. Ada wibawa dalam kehidupan orang yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan, sehingga mereka berani berbicara. Sekarang ini ada orang yang takut berbicara kebenaran. Yang kemarin dibahas juga pada waktu bertemu di kantor dan sebagainya, salah satu contoh teladan yaitu wakil gubernur. Katanya kan waktu diwawancara katanya di Metro TV, di Mata Najwa dan sebagainya itu berani membicarakan kebenaran. Karena apa? Takut Tuhan. Dengan takut Tuhan kita mempunyai wibawa. Tapi ada orang yang katakan takut Tuhan dia nggak punya wibawa. Maka timbul pertanyaan, apa benar dia takut akan Tuhan? Kalau orang benar-benar takut akan Tuhan, pasti dia punya wibawa untuk mengatakan kebenaran. Amin? Amin? Amin. Tapi kalau dia tidak mempunyai wibawa, dia nggak takut Tuhan pasti. Karena kalau dia takut Tuhan, dia ada wibawa dari Kristus langsung, kuasa dari Kristus untuk menyatakan kebenaran. Maka kita hidup di dalam kebenaran itu. Hiduplah sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Memang luar biasa yang dikatakan oleh wakil gubernur itu ya. Hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Memang orang yang tidak takut Tuhan gak ngerti mati itu keuntungan. Bagaimana mereka bisa mengerti? Karena mereka tidak takut Tuhan. Dan bagaimana mereka bisa takut Tuhan kalau kita tidak menyaksikan perbuatan Tuhan itu? Puji Tuhan ada seorang
hamba Tuhan yang dipakai oleh Allah, yaitu wakil gubernur itu. Itu kan dilihat oleh semua orang. Televisi. Mau cari di Google, mau cari di YouTube pun pasti ada. Dan kita bisa lihat. Maka kita mempunyai wibawa apabila kita takut akan Tuhan. Maka gunakanlah wibawa itu seperti yang digunakan oleh Petrus, Paulus, Barnabas, dan Yakobus ini di dalam sidang di Yerusalem. Mereka lebih takut kepada Tuhan daripada orang-orang yang ada di sekitar dan sekeliling mereka. Wibawa inilah yang terkadang hilang dalam kehidupan orang percaya di saat ia tidak lagi takut akan Tuhan dan tidak hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Orang akan mudah meremehkan dan menganggap enteng diri kita karena kita sudah tidak punya wibawa lagi. Karena kita sudah tidak hidup takut akan Tuhan lagi. Karena kita juga sudah tidak hidup lagi sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu, marilah kita hidup takut akan Tuhan. Marilah kita hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Marilah kita saksikan perbuatan Tuhan yang luar biasa itu dalam kehidupan kita. Tapi ada juga orang yang bangga apabila melakukan pelanggaran. Ya, contohnya gini. Sudah dia tidak takut akan Tuhan, dia bangga lagi melakukan pelanggaran. Saya pernah bertemu dengan teman, lalu dia katakan, "Wih, luar biasa nih perjalanan saya cepat. Cuman 50 menit." Wih, saya katakan hebat juga. Gimana caranya, saya bilang. Iya, nerobos lampu merah lah katanya. Bangga dia melanggar. Justru kita harus bangga melakukan kebenaran, bukan bangga melakukan pelanggaran. Dan masih banyak contoh yang lain. Pelanggaran-pelanggaran yang seringkali kecil kita lakukan itu kita anggap remeh. Justru disitulah orang anggap enteng kita apabila kita melakukan pelanggaran. Ada banyak hal yang lainnya yang membuat kita seringkali bangga dengan kesalahan kita. Tapi seharusnya kita bangga apabila kita menyatakan kebenaran. Sedikit orang yang bangga menyatakan kebenaran. Dan biasanya sedikit juga orang mendapatkan apresiasi atas kebenaran yang dia nyatakan itu. Sehingga orang lebih bangga. Maka saya terkadang juga pada waktu memperbaiki printer itu kan naik mobil. Ini lampu udah hijau nih. Di depan tuh masih masih berhenti aja. Dan saya bilang lah, ini orang-orang ini lampu hijau nggak mau jalan, lampu merah jalan. Terbalik sudah memang. Yang benar disalahkan, yang salah dibenarkan. Ya itu tadi, lampu hijau harusnya udah jalan tapi masih aja. Tunggu di bel dulu baru jalan. Tapi kalau misalnya lampu merah, langsung dia jemput khusus. Hiduplah sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Maka kita harus lebih bangga hidup dalam kebenaran dan hidup takut akan Tuhan. Mengapa? Mari kita buka Amsal 14 ayat yang ke-27. Mengapa kita harus bangga untuk hidup takut akan Tuhan dan dalam kebenaran? Demikianlah bunyi firman Tuhan. Takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan, sehingga orang terhindar dari jerat maut. Kita harus bangga hidup takut akan Tuhan, karena itu adalah sumber kehidupan kita. Dan kita takut akan Tuhan, kita terhindar dari jerat maut. Yang kedua, kita dapat menyaksikan perbuatan Tuhan apabila kita memiliki kuasa Roh Kudus. Itu seperti di dalam ayat yang ke-8 dari Kisah Para Rasul yang ke-15. Di situ dituliskan, dan Allah yang mengenal hati manusia telah menyatakan kehendaknya untuk menerima mereka, sebab Ia mengaruniakan Roh Kudus juga kepada mereka sama seperti kita. Maka tidak ada perbedaan. Dan para teolog dan penafsir setuju akan hal ini di dalam teks kita ini, secara khusus di dalam ayat yang ke-8 ini. Kuasa Roh Kuduslah yang membuat kita dapat mengubah cara pandang, cara berpikir, dan cara hidup kita, sehingga kita bisa menyaksikan perbuatan Tuhan. Bahkan seorang teolog bernama Ray Statement menuliskan, di sepanjang kitab ini Anda akan mendapati bahwa strategi telah dipersiapkan dulu sebelumnya, bukan oleh manusia,
tetapi oleh Roh Kudus. Saat orang-orang Kristen memberi diri kepada Roh Kudus, dia menyingkapkan strateginya langkah demi langkah. Tak seorang pun dapat merencanakan program semacam ini. Kita hanya dapat menyatakan kesediaan untuk mengikuti aktivitas Roh Kudus yang sedang bekerja di dalam gerejanya untuk mengatur seluruhnya. Itulah strategi ilahi. Sehingga Roh Kuduslah yang memampukan kita untuk bisa menyaksikan perbuatan Tuhan. Dan semua perbuatan kita, rencana, program, strategi kita, itu semua ada di dalam bimbingan dan di bawah Roh Kudus. Maka salah juga kita apabila kita tidak menjalankan itu semua. Dalam pengertian sederhananya, salah kalau kita nggak jalankan program gereja. Salah kalau kita tidak menjalankan rencana-rencana yang sudah kita rencanakan dalam pelayanan. Karena Roh Kudus terlibat di dalamnya. Maka itu kalau misalnya kita mau mulai merencanakan, kan pasti kita berdoa dulu kan. Kita berdoa, kita merenungkan firman Tuhan. Itu bukan suatu hal yang rutinitas untuk dilakukan sebelum kita berencana. Disitulah Allah bekerja. Disitulah Roh Kudus bekerja untuk memberikan hikmat kepada kita. Sehingga kita bisa menyaksikan perbuatan Tuhan apabila kita memiliki kuasa Roh Kudus ini. Saya yakin dan percaya kita semua memiliki Roh Kudus. Amin. Oleh karena itu, saksikanlah perbuatan Tuhan. Karena disitulah kita masing-masing memiliki kuasa. Kalau percaya, punya Roh Kudus. Tapi kalau nggak percaya, bisa punya roh kuda. Roh kuda itu apa? Dia nyengir-nyengir aja. Dia cuma bisa mengkritik. Aduh ini begini, aduh ini begitu. Tetapi kalau punya Roh Kudus, dia akan menjalankan itu semua. Yang ketiga, kita dapat menyaksikan perbuatan Tuhan apabila kita seperti di dalam ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-11, memiliki iman melalui kasih karunia. Dan ia sama sekali tidak mengadakan perbedaan antara kita dengan mereka, sesudah ia menyucikan hati mereka oleh iman. Lalu ayat yang ke-11, sebaliknya kita percaya bahwa oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus kita akan beroleh keselamatan sama seperti mereka juga. Maka pertanyaannya, masihkah kita memiliki iman untuk menyaksikan perbuatan Tuhan? Atau iman kita tidak bertumbuh? Kita bisa melihat banyak contoh di dalam Ibrani pasal yang ke-11 berkenaan dengan orang-orang yang menyaksikan perbuatan iman, perbuatan Tuhan. Kita bisa lihat di situ saksi-saksi iman. Yang pertama itu adalah Habel dalam Ibrani pasal yang ke-11. Yang kedua itu adalah Henok. Yang ketiga ada Nuh. Yang keempat ada Abraham. Yang selanjutnya ada Sarah. Dan masih banyak yang lainnya yang menyaksikan perbuatan Tuhan dengan iman mereka. Maka kita bisa menyaksikan perbuatan Tuhan apabila kita masih memiliki iman dengan kasih karunia yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Para penatua di Yerusalem tidak melihat iman yang daripada orang-orang non-Yahudi ini. Mereka lebih mementingkan agar mengikuti secara lahiriah kebiasaan dan adat istiadat Yahudi. Jadi mereka tidak melihat iman orang-orang non-Yahudi ini, tapi justru melihat kewajiban yang harus mereka lakukan secara lahiriah, yaitu apa tadi? Sunat dan sebagainya. Masihkah kita melihat iman yang kita miliki, atau justru kita bertindak tidak berdasarkan iman lagi? Karena terkadang hal yang sudah menjadi kebiasaan membuat kita tidak lagi beriman kepada Tuhan. Hal yang menjadi kebiasaan membuat kita tidak lagi beriman kepada Tuhan. Contohnya ya, coba berdoa aja pada waktu makan. Tuhan, saya mau makan. Amin.
Ya bagus aja kalau misalnya dia langsung sakit perut pas makan itu kan. Karena berdoa, apakah berdoa seperti itu? Pasti kita sudah tahu bagaimana kita cara berdoa. Yang pertama kita harus mengucap syukur kepada Tuhan. Yang kedua kita memuji Tuhan. Yang ketiga kita mengaku dosa kita. Yang keempat baru kita memohon kepada Tuhan. Yang kelima jangan lupa katakan amin. Karena amin itulah yang memastikan kita bahwa kita akan menerima berkat Tuhan. Tapi banyak orang kan yang berdoa sampai nggak amin-amin, besok pagi baru aminnya. Pas dia udah bangun. Memiliki iman. Masihkah kita memiliki iman? Masihkah kita beriman kepada Tuhan? Atau kita sudah terjebak dengan rutinitas kita? Kita sudah terjebak dengan hal-hal yang menjadi kebiasaan di dalam diri kita, sehingga kita tidak lagi memiliki iman kepada Kristus. Yang terakhir, yang keempat, kita dapat menyaksikan perbuatan Tuhan. Ini hal yang terakhir namun penting untuk kita lakukan, yaitu adalah menjauhkan diri dari dosa. Ayat yang ke-20 dari Kisah Para Rasul. Tetapi kita harus menulis surat kepada mereka supaya mereka menjauhkan diri dari makanan yang telah dicemarkan berhala-berhala, dari percabulan, dari daging binatang yang mati dicekik, dan dari darah. Kita dapat menyaksikan perbuatan Tuhan apabila kita sendiri menjauhkan diri dari dosa. Karena kita tidak akan bisa menyaksikan perbuatan Tuhan kalau kita masih hidup dalam dosa. Kenapa? Karena orang lain pun akan melihat, dia masih berdosa kok. Tadi saya baru lihat dia tadi malam dari mana ke mana. Dia masih pukul istri lah, dan sebagainya lah. Bagaimana mungkin dia bisa menyaksikan perbuatan Tuhan? Oleh karena itu, hal yang terakhir namun penting untuk kita lakukan, menjauhkan diri dari dosa. Ada banyak pelanggaran dan dosa yang kita dapat lakukan, tetapi apa yang menjadi komitmen kita dan kesungguhan kita dalam mengikut Tuhan, itulah yang dapat menjauhkan diri kita dari dosa. Tuhan memang memberikan kita kuasa untuk menjauhkan diri dari dosa, tetapi terkadang kita yang mencobai Tuhan dan melakukan dengan sengaja. Mengapa? Coba kita lihat ayat yang ke-10 dari firman Tuhan kita. Kalau demikian, mengapa kamu mau mencobai Allah dengan meletakkan pada tengkuk murid-murid itu suatu kuk yang tidak dapat dipikul, baik oleh nenek moyang kita maupun oleh kita sendiri? Terkadang kita sendiri yang mencobai Tuhan. Terkadang kita sendiri yang mau melakukan dengan sengaja dosa itu. Contohnya, berbohong itu dosa. Sudah tahu dosa, kenapa dilakukan? Seringkali kita langsung membuat fleksibilitas. Sudahlah, nggak apa-apa, sekali-sekali. Atau membuat toleransi. Sekali-sekalilah, dan sebagainya. Tapi kita sudah tahu bahwa itu dosa, kenapa kita lakukan? Dan kita tidak menjauhkan diri dari dosa itu. Bahkan kita sudah tahu apa yang menjadi resiko terhadap kita melakukan dosa, yaitu Roma 6 ayat yang ke-23. Bunyinya, upah dosa ialah maut. Tapi kita bermain-main dengan dosa. Kita menikmati dosa. Kita merasa diri kita kuat dan tidak mudah tergoda dalam dosa. Tetapi sebenarnya diri kita lemah terhadap dosa. Menjauhkan diri dari dosa tidak mudah. Karena terkadang kita juga jatuh di dalam godaan-godaan itu. Oleh karena itu, kita membutuhkan poin yang kedua tadi itu. Kuasa Roh Kudus yang ada di dalam diri kita. Inilah hal-hal yang bisa kita lakukan kalau kita mau menyaksikan perbuatan Tuhan. Maka kesimpulan firman Tuhan pada pagi hari ini, maukah kita menyaksikan perbuatan Tuhan? Kalau kita mau menyaksikan perbuatan Tuhan, maka mulailah dengan hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan.
Kalau kita mau menyaksikan perbuatan Tuhan, maka milikilah kuasa Roh Kudus itu. Yakinlah bahwa kita memiliki kuasa Roh Kudus. Kalau kita mau menyaksikan perbuatan Tuhan, berdirilah teguh di dalam iman, yang oleh karena kasih karunia kita memperoleh iman. Dan kalau kita mau menyaksikan perbuatan Tuhan, jauhkanlah diri dari dosa. Karena kita sudah tahu upah dosa adalah maut. Lalu mengapa kita main-main terhadap dosa? Mengapa kita bangga dengan pelanggaran-pelanggaran yang sering kita lakukan? Minta maaf, suatu kebodohan apabila kita bangga dengan pelanggaran kita. Oleh karena itu kita harusnya bangga dengan kita melakukan kebenaran. Dan perubahan itu akan kita rasakan, akan kita miliki kalau kita mulai dari diri kita sendiri. Jangan harapkan orang lain untuk berubah, sedangkan diri kita tidak berubah. Oleh karena itu kalau kita mau menyaksikan perbuatan Tuhan, mari kita lakukan hal ini. Mari kita lakukan langkah-langkah ini. Hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Memiliki kuasa Roh Kudus yang ada di dalam diri kita. Kuat di dalam iman yang oleh karena kasih karunia kita dapatkan. Dan yang terakhir, menjauhkan diri dari dosa. Mari bersama-sama kita merenungkan firman Tuhan ini. Mari bersama-sama kita datang kepada hadirat Tuhan dan mengevaluasi diri kita. Apakah kita sudah menyaksikan perbuatan Tuhan? Karena perbuatan Tuhan sudah begitu banyak dalam kehidupan kita. Sama seperti contoh video tadi, Tuhan sudah menolong kita. Tuhan seringkali menolong kita. Tapi seringkali juga kita hanya berdiri diam dan tidak mau menyaksikan perbuatan Tuhan itu. Mari kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan ini. Saya mengundang pemain musik dan singers untuk maju ke depan.